Selamat hari Minggu semua. Mulai hari ini kita mencoba untuk ibadah online dulu ya. Karena kondisi Surabaya sedang cukup meningkat ya angka penyebaran COVID-nya, jadi kita mulai dengan online lagi selama 1 bulan. Yuk kita berdoa ya dengan penuh semangat dan menanti-nantikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk hari yang baru, hari Minggu yang baru, dan ini adalah kesempatan yang baru untuk kami bisa mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan belajar meminta hikmat Tuhan untuk menghidupinya, untuk melakukannya. Ini kesempatan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan untuk kami hari ini. Kami bersyukur sekali. Kami mau mendengar, kami mau mempersiapkan hati kami mau melihat dengan mata rohani kami, dan kami bergantung sama Tuhan untuk itu semua. Makasih, kami mau serahkan hidup kami hari ini, pendengaran kami dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita mau membaca terlebih dahulu terkait dengan bagaimana apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hari-hari kita. Ya, karena kalau kita menoleh ke belakang, ternyata kita sudah melewati setengah tahun lebih dari tahun 2021. Ya kan? Terasa, ya kadang terasa, tapi juga banyak orang merasa cepat sekali waktu ini berlalu. Ya, tiba-tiba sudah 6 bulan. Tapi sebenarnya pada saat kita menjalani hari demi hari, kita bisa merasakan bahwa kita perlu waktu gitu kan ya. Kita menjalani hari demi hari, momen demi momen, dan kita perlu tahu apa yang perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh setiap harinya. Tuhan Yesus datang itu supaya kita orang percaya itu bisa punya hidup dari hari-hari kita. Supaya kita orang percaya bisa punya hidup dari hari-hari kita sampai ke kekekalan nanti, untuk persiapan, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu di Yohanes 10. Ya, katakan di sana, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Katakan bahwa aku gembala yang baik, yang sangat memperhatikan domba-dombaku, yang sangat memperhatikan anak-anakku. Kemudian kita kalau baca di Mika 6, ya, dikatakan di sana bahwa apa yang diaturkan terjadi dalam kehidupan kita itu ada di dalam rancangannya Tuhan, dan itu baik untuk kita, untuk tujuan Allah, tapi itu baik untuk kita, ya kan? Dan di Mika ayat 6 dikatakan bahwa dengarlah hai gunung-gunung. Mika 6 ayat 2 ya. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Ini Tuhan bilang bahwa hei orang percaya, yang percaya anak-anakku, dengarkanlah ini. Oke, ayat 3. Umatku, anak-anakku, apakah yang telah kulakukan padamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Nah, Tuhan bilang seperti itu. Tuhan bilang bahwa apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan untuk kita lakukan dalam hari-hari kita, itu sesuatu yang baik untuk kita, untuk hidup kita, sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi Tuhan bilang, dengan apa? Karena bangsa Israel banyak protes. Mungkin kita juga banyak protes gitu ya. Dan Tuhan bilang di sini, dengan apakah engkau kulelahkan? Jawablah aku, kata Tuhan. Ya, ini untuk kebaikan kita dengan kedaulatan dan rencana Tuhan. Jadi yang dituntut oleh Tuhan dalam kita menjalani hidup sehari-hari, kita bisa baca di ayat 8, Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Oke, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itu yang Tuhan minta. Waktu kita menjalani hidup kita sehari-hari. Bahasa Inggrisnya dikatakan, walk humbly with your God. Berjalan bersama Tuhan. Dari hari ke hari, dari kesempatan ke kesempatan, dari waktu ke waktu. Mazmur 119 ayat 105. Ini ayat terkenal. Saya menghafal ini sejak sekolah minggu sepertinya. Ya.
Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu artinya apa? Artinya dituntun oleh Tuhan. Pelita, langkah demi langkah. Gitu kan? Hari demi hari. Karena Tuhan tidak kasih kita lampu sorot. Saya sedang disorot ini. Ya, Tuhan tidak memberikan lampu sorot. Ya kan? Tapi langkah demi langkah dituntun oleh Tuhan. Saudara-saudara, ujian kehidupan kita itu bukan bagaimana kita mengambil sikap dan bagaimana respon kita, tindakan kita pada saat masa-masa yang besar. Pada saat kejadian-kejadian yang besar. Pada saat ada pekerjaan besar atau keputusan besar, keputusan sulit yang harus diambil. Ujian kita bukan pada saat itu. Tapi ujian kehidupan kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Di saat-saat biasa. Apakah kita hidup mengikuti tuntunan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, atau tidak? Atau sehari-hari kita lupa dengan Tuhan dan kita begitu fokus dengan sesuatu yang untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, ujian kehidupan kita bukan pada masa-masa besar, momen-momen penting. Tapi ujian kehidupan kita adalah pada kehidupan kita sehari-hari untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ada banyak sekali contoh di Alkitab yang memperlihatkan bagaimana Tuhan mau seperti itu. Yang memperlihatkan bagaimana Tuhan mau kita hidup sehari-hari sedemikian. Dia bilang di Kejadian ada Henokh, ya kan? Dikatakan Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Ibrani 11 mengatakan bahwa Henokh itu beriman, berkenan, dan dia mencari kehendak Tuhan. Ya, di Kejadian juga ada Nuh. Dan dikatakan di sana bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Tentunya kita bisa melihat bahwa Nuh, dan dikatakan ya, di Kejadian itu Nuh itu berlaku benar. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Nuh itu taat total dengan apa menjadi perintah Tuhan. Ya, Ibrani 11 juga mengatakan bahwa Nuh beriman. Ya, tentu saja beriman. Karena dia taat total. Dia berlaku benar. Orang biasa yang berlaku benar, mencari kehendak Tuhan, taat total, tentu saja beriman. Di Maleakhi 2 ada Lewi yang dikatakan juga hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana dia mengikut Tuhan. Dan sebenarnya ada banyak sekali contoh. Ya, contoh-contoh di Alkitab maupun contoh-contoh di kehidupan kita yang kita tahu bagaimana Tuhan ingin kita hidup bergaul dengan Tuhan. Sebenarnya hati nurani kita juga tahu itu. Betapa roh kita itu sangat merindukan untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Dan Rasul Paulus itu di Filipi 3 mengatakan dengan sangat sadar menyadari hal ini. Dikatakan seperti ini. Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dikatakan di sana bahwa dia berlari-lari. Yang namanya berlari-lari itu bukan berlari satu kali, tapi berlari-lari terus-menerus dalam hari-harinya. Itu yang Rasul Paulus sangat sadari, karena Tuhan menginginkan kita untuk fokus berlari-lari. Mendekat, mencari, berlari-lari bersama dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, ujian kehidupan kita bukan saat di momen besar, saudara-saudara. Tapi dalam keseharian bergaul dan taat kepada Tuhan. Kita ini tidak hidup sehari-hari gitu ya,
kemudian dengan lengah atau kentir, dengan kehidupan yang ada gitu ya, kentir hanyut gitu kan. Kemudian terus kentir sambil menunggu momen-momen besar baru mencari Tuhan. Tidak seperti itu. Ya, Tuhan ingin kita hidup sehari-hari bergaul, memandang Tuhan, belajar, memperhatikan, mencari, taat sama Tuhan dalam hari-hari kita ini loh. Ya. Dalam hari-hari kita taat, kita memandang Tuhan, berjalan bersama Tuhan sampai Tuhan akan membawa kita pada momen-momen besar yang penting itu. Penting untuk kita, penting untuk Tuhan. Dan pada saat kita bergaul sama Tuhan, di titik momen itu, kita sudah siap. Kita siap. Oke? Mari kita lihat 4 contoh di Alkitab. Keluaran 3 ayat 10-14. Ya, ini cerita tentang Musa. Ya kan? Dikatakan begini. Musa kan bertemu dengan semak yang menyala-nyala dalam api. Kemudian Keluaran 3 ayat 10 mengatakan, "Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tapi Musa berkata begini kepada Tuhan, "Tuhan, siapakah aku? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman Tuhan, "Bukankah aku menyertai engkau? Ini tandanya." Tapi Musa bilang juga di ayat 13, "Tapi Tuhan, bagaimana aku bisa mendapatkan orang Israel dan berkata begitu? Apa yang harus kujawab kepada mereka?" Dan Tuhan menegaskan lagi di ayat 14, "Aku adalah aku, dan akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Begitulah jawab kepada bangsa Israel." Kata Tuhan seperti itu dengan tegas. Tapi kenapa kok Musa menjadi mundur? Gitu kan ya. Karena kita tahu ceritanya, baca ke depan, kita tahu ceritanya bahwa dia punya kegagalan di masa lalu. Dia berusaha menolong bangsa Israel tapi dengan cara yang salah. Bukan dengan caranya Tuhan, tapi dengan caranya sendiri. Dan dia bunuh orang Mesir itu sehingga orang Israel malah menentang dia. Musa jadi enggan, takut, khawatir. Kenapa? Karena ada kegagalan pribadi. Kita belajar dari sini. Yang pertama, Musa. Kegagalan pribadi tapi untuk pertumbuhan ilahi. Banyak dari pengalaman masa lalu kita yang harus kita sadari bahwa itu tidak menentukan hidup kita sekarang dan ke depan. Oke? Dan Tuhan membawa Musa 40 tahun ke Midian. Dan itu bukan waktu yang singkat ya, 40 tahun di Midian. Menetap melarikan diri ke Midian. 40 tahun tuh bukan waktu yang singkat. Oke? Dan kalau kita melihat dari 40 tahun itu, tidak mungkin secara tiba-tiba Tuhan muncul, Tuhan hadir dalam semak api belukar yang terbakar itu, ya kan? Kemudian memanggil Musa untuk suatu peran yang begitu penting. Tidak mungkin dalam waktu 40 tahun kalau Musa tidak melakukan apa-apa, dia mendapatkan tugas yang begitu penting. Kita perlu melihat bahwa 40 tahun itu adalah masa di mana Musa setiap hari pastinya berjalan berusaha mencari Tuhan. Sampai di titik akhir dari 40 tahun itu, Tuhan hadir dengan peran dan kekuatan yang begitu luar biasa. Itu bukan satu momen yang tiba-tiba muncul. Itu adalah momen di mana itu bukan akhir ya, tapi itu muncul karena ada bergaul bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan dari hari ke hari, semakin kenal Tuhan, semakin tahu hatinya Tuhan seperti apa, sampai akhirnya sekalipun dia terhantui dengan kegagalan masa lalu, tapi dia bisa dengan peka mendengar bagaimana Tuhan bilang, "Aku adalah aku dan aku mengutus kamu pergi ke bangsamu." Kegagalan pribadi kita
tidak menentukan hidup kita. Tapi kegagalan pribadi kita bisa menjadi alat untuk pertumbuhan pribadi, pertumbuhan ilahi. Jadi bagi yang sering takut dan khawatir dan melihat masa lalu, ayo hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, pada saat Tuhan menuntun, mengajak melakukan sesuatu, jangan takut. Ambil langkah dan ikuti tuntunan itu. Ya, itu yang pertama, kegagalan pribadi, pertumbuhan ilahi. Yang kedua kita baca di Yehezkiel 3 ayat 14 dan 16. Saudara-saudara nanti bisa baca sebelum-sebelumnya. Tadi kita baca 14 dan sampai 16 sekarang. Sampai 17, sorry. 14, dan roh Tuhan mengangkat dan membawa aku, Yehezkiel, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Kekuatan tangan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikian aku kemudian, karena dia justru pergi ke orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar, ya, di Tel Abib. Kemudian setelah sampai di sana, ayat 15 dikatakan, perhatikan baik-baik. Dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Ayat 16, sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Dikatakan, hai anak manusia, aku sudah menetapkan engkau untuk menjadi penjaga kaum Israel. Jadi pergi, kata Tuhan. Yehezkiel punya satu kekalutan akan kondisi yang dihadapi. Tapi kemudian dia mendapatkan kekuatan ilahi. Dari mana? Dari hidup bergaul bersama dengan Tuhan. Panggilan Tuhan, pekerjaan dari Tuhan, saudara-saudara, itu nggak pernah mudah. Tidak pernah mudah. Panggilan Tuhan itu mengaktifkan peran kita dalam kerajaan Tuhan. Untuk mengerjakan sesuatu tentunya. Dan itu tidak pernah mudah. Itu akan menyakiti keinginan, kenikmatan, kedagingan kita. Kita bergumul karena itu. Ya kan? Kita bergumul karena kita sedang mempertahankan. Saya mau ini. Saya mau ini. Saya nggak mau Tuhan. Saya nggak mau apa yang Tuhan suruh. Saya nggak mau kondisi ini gitu. Saya nggak mau ketemu dengan orang itu. Iya kan? Nah, Yehezkiel itu mendapatkan panggilan Tuhan dan dia dalam kondisi seperti itu. Dia pergi dengan hati yang panas dan pahit, tapi kuasa Tuhan memaksanya. Bagaimana seorang bisa dipaksa sama Tuhan kalau dia tidak hidup bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan sehari-harinya? Ya kan? Jadi setelah itu Yehezkiel pergi dan sampai di sana dia lihat kondisinya semakin terpana gitu kan. Loh, kok gini? Dan dia sampai duduk diam. Saudara-saudara, lihat baik-baik. Dia duduk diam selama 7 hari. Dan apa yang dilakukan, saya sangat meyakini yang dilakukan dalam 7 hari dia duduk diam, itu mencari Tuhan. Karena tidak dikatakan bahwa dia sibuk. Dia sibuk protes. Dia sibuk menyalahkan kondisi. Dia sibuk menyalahkan orang lain. Dia sibuk memberikan alasan-alasan. Enggak, dia duduk diam 7 hari. Ya, kita jangan melihat 7 harinya tapi ya. Ayo kita melihat sebelum hari-hari jauh sebelum itu. Karena kalau misalnya seorang Yehezkiel bisa melihat, bisa dipaksa sama Tuhan melakukan sesuatu. Kemudian dia terpana dengan tertegun dengan kondisi yang ada dan dia bisa duduk diam, tidak lari. Dia sudah bergaul sama Tuhan hari-hari sebelumnya. Dia sudah berjalan dengan Tuhan hari-hari sebelumnya. Dari hari ke hari, ketaatan demi ketaatan, memandang Tuhan sampai tiba waktu di mana panggilan ini muncul. Begitu kan? Nah, pada saat panggilan ini muncul, kekuatan dari Tuhan sebagai hasil dari hidup bergaul bersama dengan Tuhan itu tercurah kepada Yehezkiel, tercurah kepada kita. Teman-teman, saudara-saudara,
kekalutan kondisi kita saat ini. Dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Berjalan ketaatan demi ketaatan hari demi hari dalam kondisi biasa mungkin. Melihat Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sekalipun kecil, sekalipun tidak dilihat orang, karena yang penting Tuhan yang lihat. Itu akan memberikan kekuatan ilahi untuk kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ya, waktu saya menipis. Kita baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 25 dan 26. Dikatakan di sana, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, kalau kita melihat di sini, ini kejadian setelah Saulus mendapatkan penglihatan, ya, mendapatkan penglihatan dari Tuhan, terus dibutakan, oke, kemudian mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ya kan? Tapi waktu di Kisah Para Rasul 9 itu setelah dibutakan kemudian dicelitkan, oke, dan dia menjadi betul-betul percaya sama Tuhan Yesus. Karena dia mengalami perjumpaan secara pribadi. Lalu dia pergi ke murid-murid Tuhan Yesus yang lain di sana gitu ya. Mereka menolaknya karena nggak percaya. Karena orang ini baru kemarin itu mau membunuh kita. Masa sekarang dia datang dan bilang dia percaya dengan Tuhan Yesus. Oke. Nah, setelah itu akhirnya dia pergi. Ya kan? Akhirnya kemudian dia pergi ke tempat lain dan dia harus menjalani hidup sendiri. Karena tidak ada orang percaya saat itu yang percaya dengan dia. Tapi dia menjalani hidupnya bergaul bersama dengan Tuhan. Sampai tiba di waktu di mana Barnabas menjemputnya di Tarsus. Memang tidak disebutkan secara terperinci berapa lama waktu dari Kisah Para Rasul 9 sampai dijemputnya Paulus di Tarsus oleh Barnabas. Tapi diperkirakan oleh para ahli, setelah dihitung dan dianalisa, waktu Saulus itu sendiri karena ditolak tadi itu, sekitar 7-10 tahun. Waktu yang cukup panjang, tahunan gitu kan. Dan tapi, saudara-saudara, ada banyak sekali ayat di Alkitab, di Kisah Para Rasul, yang menunjukkan bahwa ternyata Paulus itu tidak sendiri yang menyendiri. No, dia bukan sendiri yang menyendiri kemudian mengurung diri dan ceritanya belajar firman gitu ya. Karena ini adalah orang yang sangat ahli dalam kitab Taurat. Ya kan? Dia sudah punya banyak sekali pembelajaran di belakang, di tahun-tahun masa mudanya. Jadi, ternyata waktu dia sendiri itu, karena dia tidak dipercaya oleh murid-murid Tuhan, pada saat itu, dia tidak diam. Dia mencari Tuhan. Dia tidak menunggu secara pasif. Dia berjalan bersama Tuhan. Dia mentaati Tuhan. Karena ada beberapa analisa yang mengatakan bahwa dia sudah membentuk banyak gereja-gereja, komunitas-komunitas di kota-kota yang dilaluinya. Sampai pada akhirnya dijumpai oleh Barnabas di Tarsus. Paulus mungkin menjalani ketaatannya sendiri pada saat itu. Tapi saudara-saudara, justru pada saat dia menjalani ketaatannya, dia tidak menjadi sendirian. Tentunya ada Tuhan tentunya. Yang kedua, ada banyak Tuhan kirimkan orang-orang yang menghidupi kebenaran bersama dengan dia. Ada komunitas-komunitas dan gereja-gereja yang terbentuk. Berarti ada orang-orang banyak di sana. Dan sampai Tuhan juga mengirim Barnabas untuk menjemputnya. Dalam kesendirian, dalam ketaatannya, ternyata Paulus tidak sendirian. Ya. Saudara-saudara, kalau kita merasa sendiri pada saat ini, tapi kita sedang mengerjakan sesuatu yang benar dengan ketaatan kita, kerjakan. Kerjakan dengan setia. Karena kesendirian kita dalam ketaatan, itu kebersamaan kita dalam kesetiaan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir, Kejadian 41. Kita baca ya. Ini kita belajar dari Yusuf.
Ayat 16, ayat 25, ayat 32. Yusuf menyahut Firaun, ayat 16. Bukan sekali-kali aku, tapi Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ini pada saat mau menafsirkan mimpi dari Firaun. Dikatakan bukan sekali-kali aku. Ini kata penting. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ayat 25. Yusuf berkata kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Itu kata penting, kata Allah tadi. Ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Yusuf. Kalau kita bandingkan saudara-saudara dengan apa yang Yusuf katakan dalam Kejadian 40 sebelumnya, pada saat dia menafsirkan mimpi dari juru roti dan juru minum, Yusuf tidak mengatakannya seperti itu caranya. Tapi dia mengatakan bahwa Tuhan bisa menafsirkan mimpi. Ceritakan. Setelah diceritakan, lalu dia mengatakan bahwa arti mimpi itu adalah ini, dan ini. Sekarang tolong, nanti bantu aku ya, karena aku sudah menafsirkan mimpimu. Beda sekali bukan? Awalnya dia mengatakan aku, dan aku. Kemudian pada saat dia menghadap Firaun dalam jangka waktu 2 tahun, itu selang waktu 2 tahun, dia berkata bahwa Allah yang menafsirkan. Allah yang menetapkan. Saudara-saudara, kalau kita melihat, ini bukan masalah momen besar berjumpa dengan Firaun itu. Oke. Betul, waktu 2 tahun antara penafsiran mimpi juru minum dan juru roti dan penafsiran mimpi Firaun itu jangka waktunya 2 tahun. Betul, dalam jangka waktu 2 tahun itu Tuhan memproses banyak di dalam Yusuf. Tapi sebelum-sebelumnya juga demikian. Yang jadi masalah adalah kehidupan Yusuf yang diproses berjalan bersama dengan Tuhan itu, kan dari kecil dia sudah diajar. Tapi kemudian dia menjadi sombong sampai dia dijual, gitu kan. Kemudian dia menghabiskan waktu beberapa tahun di tempat penjual budak. Kemudian beberapa tahun di rumah Potifar. Kemudian beberapa tahun di penjara. Tapi waktu-waktu itu mengajarkan dia untuk taat sama Tuhan. Cuma yang jadi masalah adalah dia menjadi sombong secara terselubung. Menjadi masalahnya di situ. Oke. Jadi teman-teman, kita perlu waspada. Saudara-saudara, kita perlu waspada. Pada saat kita bergaul sama Tuhan, betul-betul memandang dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Ayo kita bergaul sama Tuhan. Waspada dan tepis kesombongan-kesombongan terselubung yang ada muncul di dalam kita. Tepis itu dan akui kedaulatan Tuhan. Itu yang keempat. Ya, kesombongan terselubung, akui kedaulatan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Ujian kita bukan di waktu besar. Ujian kita adalah taat berjalan bersama Tuhan. Hari demi hari. Ya, yuk kita sama-sama belajar. Kita sama-sama saling mendukung. Di kelompok 120 masing-masing. Di sisi masing-masing. Di pembapaan. Di keluarga masing-masing. Kita saling mendukung. Untuk hari-hari itu kita jalani dengan fokus sama Tuhan dan taat sama Tuhan. Walaupun kondisi online ya, walaupun kondisi jarak jauh, ayo kita tetap saling mendukung. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami dalam hari-hari kami, buat kami pada saat menarik nafas kami yang baru di pagi hari yang Tuhan izinkan, buat kami melihat dan sadari bahwa itu adalah kesempatan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tanpa melihat kegagalan masa lalu, karena kami melihat Tuhan. Kami tidak mau terjebak dengan kesombongan terselubung, karena kami tahu bahwa Tuhan berdaulat. Dan Tuhan yang pimpin kami dari hari ke hari, Tuhan.
Kami bersyukur sekali untuk ibadah hari ini, walaupun online, tapi buat kami untuk senantiasa bisa dekat sama Tuhan. Makasih Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus.